Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membawakan presentasi Rainbow Cravel. Sebelumnya, di sini kami beranggotakan saya sendiri, Ika Fajar Septiani, Priscilia Rempowatu, Suci Wulandari, Lisa Reginva, dan Agung Widianto. Selanjutnya, di sini ada background atau latar belakang dari Cravel. Cravel ini merupakan makanan ringan yang diolah dengan gabungan antara roti croissant dan waffle yang memiliki tekstur renyah dan garing. Cravel pelangi kuliner yang memodifikasikan rasa sehingga cravel tersebut menjadi kuliner yang menarik perhatian semua kalangan. Dengan adanya rasa yang berbeda dan juga warna cravel yang berbeda, membuat kue ini menjadi sangat unik. Cravel pelangi ini juga bisa dijadikan dessert atau bisa dijadikan makanan penunda lapar dengan kandungan gizi dari isian cravel tersebut. Jadi bidang usaha seperti yang sudah dijelasin mengenai latar belakang tersebut, yaitu kita akan membuat dan kita akan merintis usaha yaitu yang bergerak di bidang kuliner dengan nama Rainbow Cravel. Cravel sendiri pastinya udah pernah bergerak sebelumnya, tetapi kita membuat cravel yang lain daripada yang lain. Oke, jadi ada visi dan misi usaha juga, yaitu dalam visi usaha kita yaitu mengembangkan potensi dalam kewirausahaan secara kreatif dan berkualitas. Tentunya itu dapat mengembangkan usaha kuliner kita dengan cita rasa yang milenial yang ada di Indonesia gitu. Jadi kita mau membangkitkan cita rasa itu yang khas banget. Itu kalau Rainbow Cravel tersebut itu dari Indonesia, dan juga misi kita yaitu membuat inovasi baru dengan warna dan rasa dari Cravel sendiri. Jadi kita akan, namanya aja juga udah rainbow ya, jadi kita akan banyak varian warna. Jadi warna tersebut bisa dari bahan-bahan alami ya, yaitu seperti dari pandan sendiri, dari buah-buah, stroberi yang warnanya pink, kemerah-merahan, jadi seperti itu. Dan juga rasa dari Cravel sendiri juga tentunya akan berbeda daripada Cravel yang lainnya. Terus itu yang kedua, memanfaatkan barang yang biasa menjadi berkelas. Jadi kayak Cravel tersendiri ini apa sih bahannya, kayak tepung, terus itu buah, terus mungkin bisa jadi gula. Itu kan bahan-bahan yang biasa ya, bahan-bahan yang mudah didapat juga. Tetapi dengan bahan-bahan biasa dan murah tersebut, kita bisa membuat sebuah kuliner atau sebuah makanan yang bisa high class gitu ya, bisa naik kelasnya gitu. Seperti pada gambar tersebut ya, kalau bisa dibilang dari bahan-bahan tersebut emang bisa kita buat makanan yang berkelas gitu. Jadi jawabannya tentu bisa gitu. Terus itu yang ketiga, memanfaatkan lidah kaum milenial dengan cita rasa yang berbeda gitu. Jadi anak-anak muda zaman sekarang ini ketika nongkrong di kafe, ketika nongkrong di coffee shop, mereka itu selalu memesan kue-kue gitu ya. Jadi kita mau menjual kue tersebut di gerai kita sendiri ya, di stand kita sendiri yang bersebelahan mungkin, atau kita mungkin collab dengan coffee shop. Jadi kita mau membangkitkan atau mau menarik para milenial atau para anak-anak muda untuk ini loh, Cravel Rainbow, ini loh rasanya seperti ini loh. Jadi mereka akan tertarik itu, dan mereka juga akan mempromosikan Cravel Rainbow tersebut mungkin bisa sampai ke mancanegara ya. Jadi dengan cita rasa yang unik ini dan juga cita rasa yang berbeda tersebut. Oke, selanjutnya adalah tujuan usaha dari Cravel Rainbow itu sendiri, yaitu yang pertama adalah menembus pasar lokal. Dengan memiliki perbedaan yang unik dibandingkan dengan Cravel lainnya, produsen berharap bahwa produk ini dapat menembus pasar lokal.
Yang kedua yaitu memperoleh keuntungan dan menambahkan penghasilan. Sebagai pedagang atau produsen, tentu memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan dan menambahkan penghasilan. Yang ketiga yakni adalah menciptakan produk yang sehat dan berkelas dan ekonomis. Kami menawarkan produk yang berasal dari bahan-bahan yang premium serta berkualitas, dan begitu juga harganya terjangkau, jadi cocok untuk di kantong-kantong masyarakat, baik dewasa, anak-anak, remaja, dan lain-lain. Kami tidak menggunakan bahan pengawet, jadi aman dikonsumsi bagi anak-anak, ibu menyusui, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan yang keempat adalah membuka lapangan pekerjaan baru. Oke, selanjutnya yakni adalah strategi pemasaran dari Croffle Rainbow. Yang pertama yaitu adalah dari mulut ke mulut. Strategi pemasaran dari mulut ke mulut biasa disebut dengan word of mouth, yang biasa disingkat dengan WOM. WOM ini adalah strategi marketing pemasaran yang dilakukan oleh konsumen dengan berbagai informasi yang ada tentang produk ke orang lain dan terus ke orang lain. Strategi pemasaran kedua yaitu melalui sosial media. Tak heran jika kita menggunakan sosial media, maka promosi akan lebih cepat tersampaikan kepada masyarakat. Strategi pemasaran terakhir ialah stand atau tempat berjualan atau outlet. Didukung dengan tempat yang strategis, yakni di pinggir jalan yang besar dan dekat dengan masyarakat. Nah, selanjutnya adalah modal usaha. Nah, untuk memproduksi Rainbow Croffle ini, kami membutuhkan atau mengeluarkan modal sebesar 6.369.500. Mengapa demikian? Yang pasti biaya ini juga sudah melalui diskusi kami bersama dan juga telah melalui survei-survei yang sudah kita lakukan di lapangan secara langsung. Nah, mengapa biaya sekian yang kami keluarkan? Yang pertama, kami mempersiapkan peralatan yang terbaik, memilih peralatan-peralatan yang dapat kami gunakan untuk mempercepat produksi Croffle lebih cepat dan lebih mudah disajikan. Nah, yang kedua adalah bahan baku. Kami juga memperhatikan bahan baku yang kami gunakan. Kami tidak mau menggunakan bahan baku yang asal-asalan saja. Mengapa demikian? Kami ingin Croffle ini tetap terasa enak, tetap dengan harga yang terjangkau, tapi menggunakan kualitas produk yang terbaik, menggunakan bahan-bahan baku yang terbaik gitu. Kemudian yang ketiga juga pasti ada biaya operasional, di mana peralatan dan bahan baku ini tidak bisa berjalan tanpa adanya operasional. Nah, dengan operasional untuk membuat Rainbow Croffle ini sendiri, kami membutuhkan kendaraan, listrik, air. Nah, itu semua juga pasti akan masuk di biaya operasional. Nah, supaya lebih rinci dan lebih jelas, di sini juga kami menjelaskan atau akan menampilkan bagaimana rencana produksi yang akan kami lakukan. Nah, pertama adalah biaya peralatan. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, biaya peralatan ini yang pasti ada gerobak atau stand yang kami gunakan untuk berjualan. Yang kedua ada kompor gas, terus ada tabung LPG 3 kilo, kemudian ada blender, ada baskom, panci, pisau, sendok, serta talena. Nah, kemudian ada biaya bahan baku. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa kami menggunakan bahan baku yang berkualitas, di mana kami ingin memproduksi Rainbow Croffle ini dengan kualitas yang terbaik, dengan rasa yang pasti enak dan digemari di kalangan mana saja. Nah, ada bahan baku yang kami butuhkan. Yang pertama ada garam, tepung kanji, kemudian tepung terigu, kemudian ada santan, kemudian ada minyak, terus daun pandan, pasta buah, stroberi, buah orange, kemudian mentega. Nah, nggak cukup di situ saja, kami juga menghadirkan atau menggunakan bahan-bahan pelengkap seperti yang bisa dilihat ada keju, coklat, coklat putih, susu kental manis, kismis, kacang, kemudian nanti ada kardus untuk pengemasan, dan ada sendok
gitu. Nah, terlebih juga pasti ada biaya operasional yang kami keluarkan, itu baik dari listrik dan air, kemudian ada gas, ada komunikasi dan informasi promosi yang pasti kami gunakan untuk mempromosikan produk yang akan kami keluarkan. Nah, kemudian pasti ada tenaga kerja karena tidak mungkin ada satu produk tanpa ada tenaga kerjanya. Nah, juga pasti ada pemeliharaan alat, kemudian pasti kami juga melakukan penyewaan baik tempat, mungkin baik dari kuota atau apapun, juga pasti kami menggunakan itu. Nah, dari semuanya itu, maka kami akhirnya memutuskan dan setelah menimbang, menghitung, memikirkan segala sesuatunya, akhirnya kami juga pasti menyesuaikan juga dengan apa yang kami keluarkan, apa yang akan kami tawarkan. Nah, demikianlah harga yang akan kami keluarkan sebagai modal dari biaya Cravel Rainbow yang akan kami hasilkan. Oke, sekarang masuk ke slide berikutnya, yaitu perkiraan profit. Jadi, Rainbow Cravel ini punya perkiraan profit. Di antaranya, dalam 1 minggu, profit itu punya target, yaitu bisa menghasilkan 70 porsi. Ya. Dan Cravel juga dijual dengan harga yang murah, yaitu 35.000 per porsi. Jadi, anggapannya, jika dalam 1 minggu itu menjual 70 porsi, maka kita kalikan dengan Rp35.000 dan menghasilkan Rp2.450.000. Dan keuntungan yang diperoleh dalam sehari yaitu adalah Rp350.000 jika kita menjualnya 10 porsi per hari. Jadi 10 dikali 350 yaitu 10 dikali 35.000 yaitu Rp350.000. Dan juga keuntungan yang diperoleh jika laku 10 porsi dalam 1 bulan, maka kita kalikan 30 dikali Rp350.000 yaitu perusahaan Rainbow Cravel akan menghasilkan Rp10.500.000. Dan mungkin itu adalah perkiraan profit yang bila mana perusahaan kami menjual 70 porsi per minggu dan target per harinya yaitu 10 porsi yang akan menghasilkan per harinya Rp350.000, per minggunya menghasilkan Rp2.450.000 dan per bulannya Rp10.500.000. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami dari pembahasan background-nya, bidang usaha, visi dan misi, tujuan usaha, strategi pemasaran, kelebihan dan kekurangan, kebutuhan modal usaha, rencana produksi, dan juga perkiraan profit yang dihasilkan dari Rainbow Cravel ini sendiri. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.